Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga semua sehat selalu ya. Dan sebelum acara kita mulai, saya mau klarifikasi dulu tentang acara Sahabat Bertanya ya. Jadi nanti untuk program itu akan dibahas di segmen yang lain dan tentunya akan dijawab oleh ustadz-ustadz yang bersangkutan dengan ilmunya masing-masing ya. Jadi jika nanti ada yang bertanya tentang masalah sholat atau masalah keseharian yang lain-lain, mungkin nanti akan dibahas dengan ustadz-ustadz yang memahami ilmunya gitu ya. Dan untuk saat ini program ini akan kita namakan Ngobrol Bareng Ustadz ya. Dan sebelum acara kita mulai, mari kita panjatkan dulu puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat beserta keluarganya. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah ditemani oleh Ustadz Sobur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair sudah datang Ustadz. Ya. Untuk saat ini kita mau membahas tentang masalah ruqyah Ustadz. Iya. Karena yang kita tahu mungkin banyak masyarakat awam yang belum paham tentang ruqyah ya. Iya. Gitu. Nah, menurut Ustadz sendiri, ruqyah itu apa sih? Mangga, silakan jelaskan. Ini Mas Eko, terkait dengan masalah ruqyah. Ruqyah itu secara bahasa kita ya, secara umum ruqyah itu artinya jampe-jampe ya. Oh, jampe-jampe. Ya, jampe-jampe. Apapun yang dibacakan, siapapun yang membacakannya tuh. Iya. Siapapun yang membacakan itu, baik mau dukun, mau ustadz, mau orang, siapapun lah orang yang membacakan kepada seseorang, itu namanya ruqyah. Karena ruqyah secara umum artinya jampe-jampe gitu. Dalam bahasa Indonesia berarti apa tuh? Pengucapan gitu, Ya, jampe-jampe pengucapan, itu ya? iya pengucapan. Jampe-jampe kan mungkin bahasa Dengan kalimat macam-macam gitu kan. Macam-macam ya. Kalimat apapun dengan tujuan untuk mendoakan seseorang gitu. Oh, itu iya. namanya ruqyah gitu. Itu ruqyah. Iya, ruqyah secara umum ya, secara umum. Tapi kalau secara syariat Islam, nah itu bukan ruqyah. Ruqyah itu kalimat-kalimat, bacaan-bacaan yang sudah diajarkan dalam syariat Islam, diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu namanya ruqyah secara syar'i ya. Secara syar'i. Kalau secara umum, apapun bacaan yang dilontarkan sama siapapun itu namanya ruqyah ya. Berarti dalam definisi Islam itu membacakan lafaz gitu Ya, ya? membacakan lafaz yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam syariat Islam itu. Siap. Dan ruqyah sendiri, Ustadz, itu kan yang saya tahu kan ada ruqyah tadi seperti Ustadz bilang ada ruqyah syariah ya. Berarti kalau kita masuk ke bab lain, misalkan bank kan ada bank syariah gitu ya. Iya, betul. Berarti kan ada dua, ada bank syariah dan bank konvensional. Nah, ini ruqyah ada syar'i. Berarti selain ada syar'i berarti ada ruqyah umum gitu kan? Betul. Sama dalam ruqyah juga seperti tadi apa yang kata Mas Eko katakan, bahwa seperti dicontohkan dalam bank, ada bank syar'i, ada bank yang secara umum gitu kan ya. Betul. Karena Allah itu menciptakan kehidupan itu berpasangan ya. Ada hak, ada batil. Sama dalam ruqyah juga ada yang ruqyah yang hak, ada ruqyah yang batil. Mana ruqyah yang batil? Ruqyah yang batil itu ruqyah yang mana bacaan-bacanya itu tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Pakai jangjawakan contohnya seperti itu. Apa tuh jangjawakan? Jangjawakan itu kalimat-kalimat dari orang-orang tua dulu, dari ajaran, bukan ajaran Islam gitu. Bahasa Jawa, Mau bahasa Jawa mau bahasa apapun, bahasa Sunda itu ruqyah bukan syar'i. Kalau ruqyah syar'i itu mengambil bacaannya, dikatakan doa-doanya ngambil dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi gitu, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu ruqyah syar'i. Makanya dalam ruqyah itu terbagi dua, ada ruqyah syar'i dan ada ruqyah syaitoniyah. Jadi kesimpulannya, kalau ruqyah syar'i yaitu ruqyah yang mana isi bacaan-bacaannya itu mengambil dari hadis-hadis Nabi atau dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau ruqyah syaitoniyah yang mana bacaan-bacaan isi bacaannya itu kadang-kadang campur aduk juga gitu. Campur aduk tuh bacaan syar'inya ada, seperti bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kesananya bukan bacaan syar'i.
Itu bacaan dari jangjawokan, dari ngambil dari bacaan-bacaan Buddha Hindu. Nah itu termasuk ruqyah syaitoniyah gitu. Syaitonnya berarti artinya setan gitu. Iya, setan. Ya. Jadi kalau kita biar tahu mana ini, kan kita kan nggak tahu tuh, kadang masyarakat umum kan juga kan nggak paham ya mana yang syar'i mana yang enggak kan. Kadang-kala yang datang juga kan pakai peci juga gitu kan ya. Pakai apa namanya, pakai gamis juga, tapi kita nggak tahu tuh, nggak paham. Nah, biar kita tahu tuh di mana tuh caranya tuh. Cara mengetahui mana ruqyah syaitoniyah, mana ruqyah syar'iyah. Nah, kita harus paham dan harus mengerti bacaan yang dibacakan oleh orang tersebut gitu, yang mengatasnamakan ruqyah. Walaupun dia mengatasnamakan ini ruqyah gitu, tapi ketika bacaannya itu bukan ngambil dari Al-Quran, dari hadis Nabi, bukan dari syariat Islam, itu ruqyah syaitoniyah gitu. Nah, biasanya nih bacaannya apa aja umumnya gitu ya, yang syar'i. Yang syar'i seperti kita ngambil dari Al-Quran, karena secara umum bahwa seluruh ayat Al-Quran itu bisa dipakai ruqyah ya. Kita mengambil ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa, yang artinya kami menurunkan Al-Quran itu adalah sebagai obat, sebagai penawar. Berarti secara keseluruhan ayat-ayat Al-Quran itu bisa dipakai ruqyah, dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas secara umumnya gitu. Bisa dipakai ruqyah. Atau mengambil dari hadis-hadis Nabi, contoh Nabi mengajarkan doa ruqyah dengan kalimat ta'awud ya. Minta perlindungan kepada Allah, yang berbunyi yang di dalam hadis ini, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kalimatnya a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainil lamah. Ini salah satu contoh ruqyah syar'iyah gitu. Gitu. Iya. Masuk syar'i gitu maksudnya. Ya syar'i, tapi kalau ruqyah yang syaitoniyah itu biasanya dia itu memakai bacaan-bacaan keluar dari jalur syariat Islam gitu. Pakai apa, bacaan-bacaan jangjawokan lah biasanya gitu kan. Simsalabim gitu ya. Simsalabim kayak gitu ya. Iya, seperti itu lah. Berarti itu nggak masuk tuh ya? Nggak masuk, ya. Kalau ada yang bacaan, tapi kan kadang ya itu dia saya bilang tadi ya. Orang kan kadang nggak paham apa namanya surat-surat ya. Kadang kan yang dibacakan di Indonesia mah kadang orang ngomong bahasa Arab aja diamin-aminkan kadang gitu kan ya, padahal artinya beda gitu kan. Nah itu dia maksudnya yang saya tanyakan, suratnya apa aja biasanya nih yang standar biasanya kalau ngeruqyah orang tuh? Yang terutama surat Al-Fatihah. Al-Fatihah dan Al-Mu'adzatain, yaitu seperti bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu. Dan ayat kursi atau dua ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah itu biasanya yang bisa dipakai ayat ruqyah gitu. Standarnya itu. Standarnya biasanya dipakainya itu ya. Seperti itu. Iya. Maksudnya biar teman-teman tahu, sahabat tahu gitu kan suratnya apa aja sih biasanya. Takutnya kan datang gitu kan bacanya ini, oh ini surat Al-Qur'an berarti bener. Kadang gitu padahal bukan gitu kan. Tapi ingat secara umum itu bisa semuanya. Karena Allah juga menyebutkan dalam Al-Qur'an tadi kan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kami menurunkan ayat Al-Qur'an, berarti seluruh Al-Qur'an bisa dipakai ruqyah. Tapi ketika di lapangan kan nggak mungkin kita membacakan seluruhnya gitu kan. Kalau emang mau ayat surat apa saja supaya simpel gitu, di antara tadi disebutkan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi gitu. Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat ke-6 dan Al-Baqarah ayat 2 terakhir itu. 2 terakhir. 2 terakhir itu. Oh ya, berarti biasanya yang simpelnya itu. Yang simpel biasanya dibacakan itu ya. Tapi misalnya kalau kita baca apa namanya Al-Humazah atau Al-Lahab gitu nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Sama aja bisa sebetulnya. Gitu ya. Baik. Terus ruqyah sendiri itu kan identik sama biasanya ngobatin gitu ya. Ngobatin orang gitu kan, mungkin karena sakit apa yang mungkin nggak jelas gitu kan, akhirnya coba diruqyah. Nah, penyakitnya apa aja sih Tat yang biasa diobatin dengan cara ruqyah itu biasanya tuh? Nah, biasanya gini, kebanyakan orang identik bahwa ruqyah itu berhubungan, ketika orang yang mau diruqyah berhubungan dengan penyakit non medis lah ya. Medis ya. Orang yang kemasukan jin gitu ya, yang terkena sihir. Itu kan asumsi kebanyakan orang. Padahal pada kenyataan ayat-ayat ruqyah itu bukan ayat ruqyah secara syar'i ya. Bukan saja bisa mengobati penyakit medis, penyakit non medis. Penyakit
medis juga bisa diobatin. Karena gini, pada hakikatnya yang bisa menyembuhkan penyakit itu hanyalah Allah gitu. Betul. Atas izin Allah bisa. Ketika kita meruqyah penyakit medis, yaitu yang bisa deteksi oleh kedokteran, bisa atas izin Allah gitu. Cuman secara khususnya ruqyah itu dikhususkan untuk orang-orang yang terkena gangguan sihir jin atau orang yang terkena penyakit ain. Ain. Tahu kan ain? Iya. Mas Eko. Ya, penyakit ain itu kenapa disebut penyakit ain? Nah, itu mungkin Karena bisa dijelaskan ya. Penyakit ain itu, datangnya penyakit itu karena pandangan. Ain itu artinya mata kan ya? Ain, mata. Nah, pandangan mata tersebut karena dipandang seseorang itu merasa takjub atau merasa dipandang dengan rasa dengki, nah itu bisa mendatangkan penyakit itu, bisa mendatangkan penyakit. Nah, di antaranya ruqyah itu bisa meruqyah penyakit ain gitu. Nah, penyakit ain itu banyak lah, kalau kita sebutkan mungkin waktunya tidak akan cukup ya. Boleh sesingkatnya aja Tar. Singkat. Di antaranya orang yang terkena penyakit ain itu tandanya orang yang punya sifat-sifat yang berlebihan. Oh, berlebihan. Ya sifat-sifat yang berlebihan seperti dia nggak bisa tidur, nggak bisa tidur, susah, bukan nggak bisa tidur tapi susah untuk tidur gitu, susah untuk tidur. Nah, dia itu salah satu tanda orang yang terkena penyakit ain. Bagaimana cara pengobatannya? Itu bisa solusinya dengan cara ruqyah gitu. Oh, dengan gitu. ruqyah bisa, dengan ruqyah. Kadang soalnya banyak juga sih yang biasanya susah tidur gitu ya. Iya, susah tidur. Padahal Atau nggak tahu kenapa gitu kan, tapi nggak bisa hampir tidur. sama lah, hampir sama. Yang dirasakannya hampir sama antara penyakit medis dan non medis. Cuman perbedaannya untuk membedakan mana penyakit medis, mana penyakit non medis itu dibedakannya nanti ketika sudah diperiksa ke dokter. Contoh, Mas Eko punya penyakit sesak napas nih. Sesak napas di Contoh dada ya, Tar, itu. jangan doa ya, contoh aja Ya, namanya. contoh. Iya, contoh. Mudah-mudahan jangan gitu kan. Iya. Nah, ketika sesak di nada itu, ketika diperiksa ke dokter, dicek ke dokter itu ternyata nggak ada penyakitnya. Kan dokter positif, negatif semuanya kan, tidak negatif, deteksi gitu ya, nggak tidak ada deteksi. penyakitnya. Tapi yang dirasakan ya sakit gitu. Nah, ini salah satu tanda orang yang terkena penyakit ain gitu. Nah, bagaimana cara pengobatannya? Cara pengobatannya ini hanya bisa dengan cara ruqyah gitu. Karena apa? Ketika diobati dengan obat dari dokter, dengan cara dokter nggak bakalan bisa diobati. Kenapa? Karena itu obatnya adalah dengan yang gaib lagi gitu kan, dengan yang gaib lagi langsung. Kemungkinan itu dari ain tadi itu dengan ya, ain mungkin tadi dari itu. orang yang nggak suka gitu ya, atau yang nggak seneng, nggak, biasanya mungkin kan ya itulah bisa terjadi ain gitu ya. Iya. Mungkin salah satu lagu judulnya apa tuh? Yang lagu Malaysia Mas Eko? Apa tuh? Sesak di dada. Karena kayaknya itu lagu kena penyakit ain. Oh itu, ini pengalaman ya. Yang bikinnya pengalaman. Iya, gitu ya. Oke, jadi itu beberapa penyakit ya Iya, yang penyakit. kiranya bisa diobati dengan ruqyah syar'i gitu ya. Gitu. Dan biasanya tetap di YouTube ataupun di media sosial lain itu banyak tuh kayak pengobatan yang hubungannya dengan ngobrol gitu kan. Intinya pasien diobatin sama dia tuh tiba-tiba jadi orang lain gitu kan. Jadi ibarat kata ada jinnya lah gitu kan. Ngobrol sama, jadi akhirnya si peruqyah ini akhirnya ngobrol sama jin. Nah, itu dalam kategori normal ruqyah seperti itu, apa emang bisa ngada-ngada gitu? Ini kenyataan yang Ana rasakan ya Mas Eko. Ketika saya diberikan sama Allah bisa ruqyah tuh. Emang itu jin itu bisa berkomunikasi, itu bisa. Tapi jin itu nggak bisa berkomunikasi langsung saja. Tapi ketika jin sudah masuk ke alam manusia, masuk ke dalam tubuh manusia, jin itu bisa berkomunikasi dengan kita gitu. Menggunakan jasad manusia itu sendiri gitu. Ngomong berbicara. Apakah itu diperbolehkan? Itu ada dua pendapat ya. Ada yang memperbolehkan, ada yang mengharamkan ketika kita berkomunikasi dengan sebangsa jin yang masuk ke dalam tubuh manusia gitu kan. Nah, kenapa ada yang tidak membolehkan? Karena yang dikhawatirkan kita terjebak dengan
kicauan jin gitu. Oh, terpengaruh lah dengan terpengaruh omongannya gitu ya. Tapi kalau kitanya siap tahu bahwa trik-triknya jin, psikologinya jin seperti apa, arah jin omongnya kemana, kita udah bisa mengantisipasi, tahu, nah itu diperbolehkan gitu. Yang tidak diperbolehkan kita banyak bertanya kepada jin itu, bertanya ketika masuk, ditanya jin, tanya gitu, itu yang bisa jadi jatuh haram, kita bisa terjebak dengan kicauan-kicauan sebangsa jin tersebut itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu berarti jin itu bahasanya sama dengan kita ya, Tat ya? Ya, jin itu bahasa seperti kita gitu. Kalau jinnya orang Taiwan ya bahasanya bahasa Taiwan juga ya. Kalau jinnya dari Cina, lokasi ya, Bang? Iya, tergantung itu bisa. Tapi kadang ada juga tuh biasanya ketika diobati, apa namanya, ibarat kata jinnya ngobrol lah, tapi dengan bahasanya beda. Misalkan kita kan di sini Jawa ya. Lalu tiba-tiba itu ngomongnya pakai bahasa Sunda gitu kan. Itu emang biasanya lazim gitu ya? Iya, lazim seperti itu. Mungkin itu jinnya dari Sunda, mungkin kebawa kayak gitu. Saya sendiri pernah, Mas, ya kok. Jadi ada orang yang datang ke saya minta diruqyah. Ternyata dia itu pernah kerja di Taiwan gitu kan. Pulang ke sini ternyata dia kemasukan jin dari Taiwan, bahasanya bahasa Taiwan gitu. Kebawa gitu. Iya, kebawa. Dia dia bahasanya bahasa Taiwan gitu jin tersebut. Tapi ketika diruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan ruqyah syar'i, dia bisa merasakan juga walaupun bahasanya Taiwan, bahasanya Amerika, bahasanya Inggris, tapi tetap ketika diruqyah bukan dengan bahasa Inggris atau bahasa ini, tetap dengan ayat-ayat Al-Quran atau dengan hadis-hadis doa dari Nabi gitu kan, tetap dengan seperti itu, walaupun bahasanya Perancis gitu, tetap dia akan insya Allah mempan untuk diruqyah gitu. Berarti Masya Allah ya, Tante ya. Jadi bahasa internasional ya. Ya. Sama seperti manusia gitu, seperti manusia gitu. Jadi siapapun jinnya, siapapun itu yang terkena sakit seperti itu, kemungkinan ya pakainya ayat Al-Quran ya. Bahasanya Arab satu ya. Gak mungkin beda-beda ya. Kalau kayak Saitonia kan statusnya kan makanya bahasa Sanskerta lah, bahasa Jawa lah, bahasa atau gitu kan ya. Kalau ini sama, kalau ruqyah itu mau meruqyah jin dari Inggris, mau dari Arab, mau dari mana, tetap sama dengan ayat Al-Quran. Ya, sama seperti itu. Nah. Masya Allah. Ya. Jadi seperti itu ya untuk ruqyah syariah dan ruqyah syaitoniyah. Baik, sahabat, mungkin itu dia tadi sedikit penjelasan atau banyak mungkin dari Ustadz kita, Ustadz Sobur. Masya Allah, tabarakallah Ustadz, atas ilmu yang sudah diberikan hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan juga buat sahabat yang mungkin merasakan sakit yang seperti Ustadz bilang tadi, non medis mungkin ya, ketika sudah dicek ternyata kok masih sakit. Nah, itu mungkin harus bisa dibantu gitu dengan ruqyah, bisa. Iya. Penyakit medis juga sebetulnya bisa kan? Bisa diruqyah. Tapi ya benar ya, selain non medis juga bisa ya, insya Allah ya. Insya Allah bisa. Atas izin Allah bisa. Yang penting doanya benar ya, Tante. Jangan simsalabim gitu ya. Ya, itu dia tadi penjelasan dari Ustadz Sobur mengenai ruqyah syariah dan syaitoniyah. Jadi bagi kawan-kawan yang mengalami sakit yang tidak terdeteksi di medis ataupun sakit seperti biasa, itu pun bisa ya pakai ruqyah, Ustadz ya. Insya Allah. Jadi kawan-kawan, itu dia penjelasannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di Sahabat At-Taubah Official. Dan juga media sosial kami antara lain adalah Facebook dan Instagram. Ataupun nanti sahabat yang ingin bertanya mengenai ilmu agama yang lainnya bisa di kolom komentar ataupun ke DM Instagram kami ya. Nanti akan dibahas di segmen Sahabat Bertanya. Baik, terima kasih sudah bergabung. Ustadz, jazakallah khair sudah hadir di sini. Masya Allah, sehat selalu Ustadz ya. Ya, itu dia tadi acara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.